Oke, halo semua. Nama saya Muhammad Ihsan Al-Farisi dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi order to cash dan CRM atau Customer Relationship Management. Sebelum kita masuk ke simulasinya, kita akan masuk dulu ke bagian definisi tentang dasar-dasar apa itu order to cash dan apa itu CRM atau Customer Relationship Management. Apa itu order to cash? Order to cash atau O2C adalah serangkaian proses bisnis yang dimulai dari menerima pesan dari pelanggan hingga menerima pembayaran dari pelanggan atas pesanan tersebut. Tahap-tahapannya ada apa aja sih? Pertama, ada yang namanya pengelolaan penjualan. Yang kedua ada pengiriman. Yang ketiga ada faktur. Dan yang keempat atau yang terakhir ada pembayaran. Keempat tahapan ini akan kita coba praktikan pada simulasi nanti ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang CRM. CRM ini apa sih? CRM adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. CRM melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data pelanggan untuk meningkatkan layanan dan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi CRM ini merupakan segala hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola customer-customer yang memang sudah terdaftar gitu ya, yang memang sudah ada gitu. Nah, salah satunya tadi order to cash itu juga bagian dari CRM ini gitu ya. Dari pertama kali kita terima pesanan sampai akhirnya kita mengirimkan pesanan, mengirimkan faktur sampai akhirnya kita mendapat pembayaran. Gimana cara mengelolanya? Nah, ini bagian dari CRM juga gitu. Kita next langsung kita bahas tentang skenario-nya dulu sebelum kita ke simulasinya. Jadi, simulasi kita punya skenario begini. Perusahaan My Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Pada saat ini mereka sedang meningkatkan penjualan sehingga tim sales atau marketing sedang melakukan identifikasi terhadap dua calon pembeli. Terdapat dua opportunity yang tadi dua calon pembeli ya yang sedang diidentifikasi, yaitu PT Bangkit tertarik untuk membeli large desk dengan expected revenue sebesar 10 juta rupiah. Dan PT Solusindo yang tertarik untuk membeli office chair dengan expected revenue sebesar 5 juta. Setelah proses identifikasi dilakukan, keduanya memiliki tingkat prioritas yang ternyata berbeda. PT Bangkit lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan PT Solusindo. Dan setelah berjalannya waktu, pada akhirnya PT Bangkit dimenangkan sehingga proses order to cash dilanjutkan di mana PT Bangkit sebagai pelanggan atau sebagai pembeli. Nah, untuk tutorial kali ini kita menggunakan 4 user. Pertama ada Caca sebagai CRM, Sally sebagai sales, Ivan sebagai inventory, dan Vina sebagai finance. Kita langsung masuk ke udunya saja. Pertama pakai akun admin dulu karena di sini saya ingin menunjukkan uh, user-user yang memang telah saya buat ya. Pertama ada Caca di bagian CRM, dia punya akses ke bagian sales. Selanjutnya ada Vina, finance, dia ada akses ke bagian invoicing. Ada Ivan, tentu saja dia ada di bagian inventory, dan yang terakhir ada di Sally sales. Dia juga ada juga ada akses untuk modul sales. Nah, pertama-tama kita kemana dulu? Pertama-tama kita akan membuat opportunity dulu. Nah, itu di mana? Itu di modul CRM. Jadi kita pakai akunnya Caca dulu. Oke, kita masuk pakai akun Caca di browser lain. Caca di CRM, kita refresh dulu. Oke, di CRM kita nih pipeline-nya sebentar. Pipeline kita masih kosong ya. Nah, pipeline kita. Nah, sekarang tugas kita ngapain? Kita bikin dulu opportunity-nya. Caranya gimana? Ini tinggal pencet create. Jadi kita ke CRM langsung, kita pencet create. Di sini akan langsung muncul. Kita bikin dulu yang pertama, PT Bangkit. Expected revenue kita masukin 10 juta. Terus kita pencet edit dulu. Nah, tadi priority-nya kita naikin ke 3 ya. Cukup tinggi dan probabilitasnya kita naikin sampai 40% misalnya. Oke, sudah selesai, sudah muncul. Kita bikin lagi yang PT Solusindo. 5 juta. Oke, kita edit. Nah, ini prioritasnya tidak setinggi yang sebelumnya, hanya 2. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana cara kita memenangkan PT Bangkit ini. Nah, sebelum ke situ mungkin ada beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Di sini tuh ada bagian-bagian ya. Di sini new berarti dia masih baru, opportunity-nya qualified, sudah dikualifikasi, proposition sampai won gitu ya. Jadi ini kita bisa pindah-pindahin kayak gini aja sebenarnya. Berarti ini dua opportunity udah dikualifikasi, ini berarti udah masuk proposition. Nah, sekarang tapi yang bisa kita menangkan yang sesuai skenario hanya PT Bangkit. Untuk memenangkan opportunity,
Kita bisa melakukan dengan dua cara. Pertama kita klik dulu. So kita pencet won di sini. Kita coba ya. Kita klik won. Nah ini won nih. Berarti emang sudah menang gitu ya. Atau, nah ini juga otomatis ke sini. Atau kita pakai cara yang kedua lebih sederhana. Kita tinggal geser aja ke sini. Selesai. Dia juga akan won. Won tadi bisa dilihat dari label won ini. Nah, lalu bagaimana dengan MPT Solusindo karena dia kalah, mau kita kalahkan gitu ya, tidak kita perlanjut. Nah, ini kita pencet loss saja. Kita submit. Nah, ini loss. Jadi beda ya sama yang tadi ya. Kalau won dia won, kalau loss ya loss gitu ya labelnya. Oke, dan yang loss dia juga langsung hilang dari sini. Jadi kita fokus ke PT Bangkit Opportunity aja yang memang sudah menang. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan quotation gitu ya. Pembuatan quotation kita akan ganti dari akunnya Caca kita ganti ke sales yaitu Sally. Oke, kita coba ganti dulu ke Sally. Nah, ini di Sally. Ini masih dalam proses yang pengelolaan penjualan ya. Masih proses yang pertama juga. Kita bikin quotation dulu ya. Kita di sini udah ke sales. Nah, ini kita create. Nah, kita create customer tadi PT Bangkit, produknya tadi large desk ya. Kita bikin kuantitinya 20, di sini unit price kita bikin 500.000. Oke. Nah, ini udah 10 juta ya. 10 juta kita send by email aja. Kita langsung send by email. Oke, udah kita mau send by email ya. Kita send. Oke, ini udah kelihatan di loke ya. Sudah terskesen. Ya, untuk mempercepat waktu, kita langsung confirm aja. Berarti ini pemesanannya sudah kita konfirmasi gitu ya. Kita confirm. Oke, selesai. Tahap pengelolaan penjualan udah selesai nih. Udah divalidasi pesanannya dan lain-lain. Udah selesai semua. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengiriman. Nah, pengiriman ini berarti kita pakai akunnya siapa? Akunnya Ivan. Dia bagian warehouse atau bagian inventory. Kita tinggalkan dulu akunnya Sally. Kita masuk ke akunnya Ivan. Oke, ini dia. Kita refresh dulu. Nah, ini ya. Nah, kita lihat tuh resource dokumennya sudah sesuai apa belum? S 0000300031. Kita lihat di sini. Ah, sesuai sudah sesuai ya. Kita klik. Nah, karena dia pesan 20, udah dipencet, kita pencet aja berarti udah dikirim semua dannya juga 20. Selesai. Kita validasi, kita validate. Sudah kita kirimkan. Oke, udah selesai semua. Selesai, kita pindah lagi ke bagian sales. Kita cek nih, kita refresh. Apakah sudah diterima atau belum? Arrive-nya udah benar. Nah, ternyata deliver-nya juga udah 20. Jadi sudah selesai nih. Pengiriman sudah selesai. Tahap 2 hanya sampai situ saja. Jadi pengiriman sudah barang-barang yang memang sudah dipesan itu sudah diterima oleh PT Bangkit. Jadi kita tinggal create invoice. Create invoice ini kita masuk berarti ke tahap ketiga yaitu faktur ya, invoicing ya. Kita klik create invoice. Kita create and view invoice. Oke, ini sudah jadi draftnya. Nah, setelah dari draft begini kita ganti dulu ke akunnya Vina yaitu finance ya, karena dia yang akan ngatur invoice sampai nanti sudah pembayaran. Kita ganti dulu ke akunnya Vina. Oke, di sini sudah ada akunnya Vina di invoicing. Nah, ini udah masuk nih draftnya nih. Kita klik ya. Ini draftnya udah ada. 10 juta, kita cek dulu semuanya sudah sesuai. Kita confirm sekarang. Kita confirm. Nah, jadilah dia invoice gitu ya. Sudah selesai, kita send and print.
Nah, ini udah send and print, kita send ya. Oke, ini juga langsung ke download ya ke lokal kita. Nah, ini bisa dilihat juga di sini. Ini sudah tercatat ya dokumennya. Nah, sekarang masuk ke tahap terakhir yaitu pembayaran. Pembayaran kita sama ya seperti pada video-video sebelumnya. Kita tinggal register payment aja. Kita klik 10 juta bank manual. Selesai, amount-nya langsung lunas ya. Kita create payment. Jadi setelah register payment, kita pencet create payment. Nah, sudah selesai gitu ya. Ininya sudah berlabel paid yang berarti invoice ini sudah terbayar ya, sudah lunas, sudah dibayar. Jadi dengan selesainya tahap terakhir tadi pembayaran berarti proses atau proses bisnis order to cash juga sudah selesai. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih karena telah memperhatikan dan semoga video ini membantu. Akan saya tutup videonya sekali lagi. Terima kasih.